Ya, di dalam istilah politik dan hukum tata negara, peradilan Tom Lembong ini disebut sebagai political trial. Tadi Bang Ari katakan peradilan sesat loh. Saya belum konfirmasi soal itu. Anda komentari soal itu? Ya, kajian hukum tata negara peradilan sesat itu dinamakan political trial. Political trial. Peradilan politis. Oke. Di dalam tulisan Ronald Christensen, judulnya A Political Theory of Political Trial, ya, teori-teori politik soal peradilan politis. Dia menjelaskan peradilan politis itu adalah show kekuasaan untuk menunjukkan betapa kuasanya dia. Jadi kalau Mas Aiman baca sejarah political trial itu dari zaman Socrates sampai zaman sekarang itu banyak ceritanya tuh. Stalin di tahun 1930-an itu mengadakan political trial untuk menghukum musuh-musuhnya. Itu sebabnya dalam kajian dijelaskan political trial itu adalah trial untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Nah, itu ada kajiannya di dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Itu sebabnya dalam kajian hukum tata negara, Mas Aiman, di dalam undang-undang pemilu itu, orang tidak diberikan sanksi hilangnya hak pilih kalau dia adalah terpidana dalam kasus politik. Artinya orang tahu, peradilan tahu, orang hukum tahu, peradilan politik itu bukanlah penegakan hukum. Nah, ini problematika di dalam kasus ini kalau dilihat satu-satu menarik. Apakah ini bagian dari political trial? Kita bisa telusuri kapan orang ini dibungkam, dalam rangka apa dia dibungkam, apa ucapan-ucapannya yang keluar sebelum kemudian political trial berlangsung. Saya berikan kesempatan Anda untuk menjelaskan itu. Ya, misalnya Tom cukup aktif bicara soal IKN, dampak ekonomi yang bermasalah dan lain-lain. Bagi saya, wajar saja kalau saya lawan politiknya, punya kekuasaan, menyimpangkan kekuasaan, saya akan meruntuhkan dan menghentikan dia dengan menggunakan tangan-tangan pengadilan. Soal IKN apa yang disampaikan misalnya? Ya, dia bilang perhitungan tidak matang kalau saya tidak salah ingat. Itu bisa ujungnya korupsi, Bro. Ya, banyak hal ya. Oke, itu satu. Kemudian? Saya ingin menjelaskan political trial adalah dimensi permainan politik. Makanya si Christensen mengatakan ini political show sebenarnya. Itu yang pertama, yang kedua? Nah, kalau kita lihat ini banyak hal yang menarik dari peradilan ini. Tadi kan didiskusikan mens rea ya. Jangan dikatakan orang hukum tata negara tidak paham hukum mens rea itu. Saya kuliah 2 kali soal hukum pidana. Baik di negara ini maupun perbandingan pidana Asia dan Amerika. Apa itu mens rea? Guilty mind ya, niat jahat. Menghitung niat jahat itu bukan kayak menghitung agama buat niat ya. Nawa itu gitu ya, sengaja aku berbuat jahat, itu terkena, bukan begitu. Mens rea itu dihitung karena ada unsur purposely ya, dengan sengaja, knowingly, mengetahui ya, recklessly, sembrono ya, negligent, lalai. Nah, itu dia akan dikatakan dia punya niat jahat. Sekarang bayangkan hakim sendiri mengatakan tidak ada niat jahat. Mas Aiman tahu tidak artinya dalam konsep hukum pidana tidak ada niat jahat? Tidak ada pidana. Ya. Actus reus, tindakan atau perbuatan jahat bisa ada. Tapi kalau niat jahat tidak ada pidana. Silahkan belajar hukum pidana dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari tanah air sampai ke luar negeri. Soal mens rea kalau tidak terbukti tidak ada niat jahat. Kecuali ibu bapak sekalian sedang menipu peradaban hukum. Ya, kecuali kalau mau menipu, ikut terlibat dalam political show ini, yaitu political trial ini. Ingat di Undang-Undang Dasar itu eksplisit bunyinya begini, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Setiap orang dijamin, dilindungi ya, untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Saya pikir kita sedang bercanda dengan hukum kita. Kalau kemudian ini digunakan hanya sekedar untuk menghajar oposan.
Saya mungkin tidak suka dengan orang politik tertentu, tetapi kalau membantai orang politik hanya untuk menjatuhkan oposisi, merusak pola demokrasi, ini dampaknya akan jauh lebih besar. Sebentar, ini menarik nih. IKN oposisi, kalau orang membaca apa yang disampaikan oleh Bung Ferry, arahnya ke Pak Jokowi. Ya, ini ada pertanyaan hebat yang ditunjukkan. Saya harus konfirmasi karena biar kemudian tidak liar pikirannya. Ada pertanyaan hebat ditunjukkan ke saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Presiden hari ini menghukum, ada di kekuasaannya, ada orang yang terhukum yang merupakan musuh politik presiden sebelumnya? Jawabannya sederhana. Bisa cukup dengan menjelaskan makan malam dengan mie godok Jawa antara dua presiden. Bisa juga ketika kita menjelaskan ada presiden sekarang teriak hidup Jokowi. Bisa juga dengan menjelaskan bahwa presiden hari ini mengatakan pemerintah ini adalah pemerintahan berkelanjutan, kelanjutan dari yang sebelumnya, termasuk mungkin juga menghajar lawan-lawan politiknya.